Halo teman-teman, selamat datang di channel Saham Cuan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini murni untuk edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda, dan pastikan selalu melakukan riset mandiri. Hari ini, kita akan membahas perbandingan antara dua emiten di sektor pelayaran dan jasa offshore, yaitu PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk atau NELI, dan PT Wintermar Offshore Marine Tbk atau WINS. Dua-duanya bergerak di bidang jasa transportasi laut dan offshore, dan keduanya punya karakteristik yang cukup berbeda. Kita akan baris tuntas dari valuasi, profitabilitas, efisiensi operasional, kesehatan neraca, arus kas, dividen, hingga kinerja harga saham. Valuasi, saham diskon atau value trap. Kita mulai dulu dari valuasi. Price to earnings ratio annualized, NELI berada di sekitar 9,26 kali, atau WINS sedikit lebih rendah di 8,14 kali. Ini artinya, kedua saham sebenarnya sama-sama murah kalau dibandingkan dengan rata-rata industri maupun sektor jasa pelayaran. Price to sales ratio, NELI hanya 0,09 kali penjualan, WINS 1,39 kali penjualan. Nah, di sini terlihat jelas, dari sisi PS, NELI sangat-sangat murah. Saham ini dihargai di bawah nilai penjualannya. Sementara WINS lebih tinggi, meskipun masih relatif masuk akal. Price to book value, NELI 0,062 kali buku, WINS 0,049 kali buku. Ini berarti keduanya dijual jauh di bawah nilai bukunya. Investor membeli aset perusahaan dengan diskon lebih dari 90%. Enterprise value to EBIT/EBITDA, NELI EBIT to EBIT sama dengan 5 EV/EIB/EBITDA 1,17. WINS EBIT to EBIT sama dengan 6 EV/EIB/EBITDA 4. Angka-angka ini menunjukkan valuasi keduanya murah, dengan NELI lebih murah lagi secara rasio EBIT/EBITDA. Kesimpulan segmen ini, kalau bicara valuasi, NELI terlihat sangat undervalue, apalagi dibandingkan WINS. Tapi, investor harus hati-hati. Valuasi terlalu murah seringkali bisa jadi sinyal pasar meragukan kualitas earning atau sustainability-nya. Profitabilitas, margin versus return. Selanjutnya kita lihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Gross margin, NELI 24%, WINS 37%. Jelas, WINS lebih unggul dalam margin kotor. Operating margin, NELI 14%, WINS 34%. Lagi-lagi, WINS jauh di atas NELI. Net margin, NELI 17%, WINS 25%. Kembali, WINS unggul. Artinya secara margin, WINS lebih efisien mengubah penjualan menjadi laba bersih. Tapi jangan lupa, kita juga perlu lihat return metrics. ROE NELI 13,7%, WINS 6,3%. NELI lebih unggul dalam memanfaatkan aset. ROI NELI 18,8%, WINS 9,9%. Lagi-lagi NELI unggul. Jadi apa artinya? WINS unggul di margin NELI, unggul di efisiensi modal. NELI bisa menghasilkan return lebih besar dari modal dan aset yang dimilikinya. Efisiensi operasional. Sekarang mari kita lihat efisiensi operasional terutama dari sisi modal kerja. Day Sales Outstanding atau DSO, NELI sekitar 52 hari, WINS lebih lama, 114 hari. Artinya, NELI lebih cepat menagih piutang. Days Payable Outstanding, DPO, NELI 17 hari, WINS 56 hari. Nah, sebaliknya, WINS lebih pintar menunda pembayaran ke pemasok. Cash Conversion Cycle, CCC, NELI 98 hari, WINS 59 hari. Di sini WINS lebih efisien mengubah modal kerja menjadi kas. Kesimpulan, NELI lebih baik dalam menagih piutang, tapi WINS unggul secara keseluruhan di siklus kas. Kesehatan keuangan dan solvabilitas. Kita beralih ke neraca kesehatan. Current ratio, NELI 2,36, WINS 3,43. Ternyata keduanya sehat, WINS lebih liquid. Debt to equity ratio 0,26, 0,23. Sama-sama konservatif. Interest coverage ratio 13,6, 13,5. Sama-sama kuat untuk membayar bunga. Outnosis score NELI 6,58 sangat aman, WINS 0,26 cukup mengkhawatirkan menurut data. Kesimpulannya, secara umum keduanya sekamat kuat, tapi ada red flag atau di angka Altman Z WINS. Perlu dicek lebih dalam apakah itu akibat metode perhitungan atau benar-benar sinyal risiko. Dividen. Sekarang kita lihat dividen.
NLI dividend yield 7,14%, payout ratio 66%. Wins, dividend yield 0,49%, payout ratio hanya 3,95%. Sekilas, jelas NLI lebih menarik untuk dividen hunter. Tapi kita harus lihat free cash flow. NLI minus 94B, Wins minus 142B. Artinya, keduanya masih membakar kas untuk capex dan dividen berisiko tidak sustain jika kondisi CFO melemah. Kinerja perga saham. Bagaimana dengan pergerakan harga? 1 tahun, NLI minus 23,6%. Wins minus 18,2%. 3 tahun, NLI plus 15%. Wins plus 137%. Year to date, NLI minus 23,6%. Wins minus 6,2%. Kesimpulannya, secara historis, Wins lebih konsisten memberi return jangka menengah. NLI cenderung underperform. Neraca dan skala. Total aset, NLI 1260B, Wins 4034B. Kas, NLI 138B, Wins 620B. Utang, NLI 240B, Wins 604B. Wins jauh lebih besar dalam skala aset maupun kas. Tapi NLI lebih efisien dan ramping. Ringkasan dan strategi. Mari kita simpulkan. Valuasi, NLI super murah, Wins juga menarik tapi lebih fire. Profitabilitas, Wins unggul di rajin NLI, unggul di ROA dan ROA. Efisiensi kas, Wins lebih baik secara CCC. Neraca, keduanya sehat, Wins punya kas besar tapi NLI lebih efisien. Dividen, NLI yield tinggi tapi rawan FTV. Wins yield rendah tapi lebih sustainable. Harga saham, jangka menengah, Wins outperform NLI. Strategi investasi. Kalau mau dividen tinggi plus valuasi diskon ekstrim, pilih NLI. Kalau mau margin kuat, skala besar, dan lebih stabil, pilih Wins. Atau kombinasikan keduanya sebagai strategi barbell. NLI untuk value, Wins untuk quality. Itulah perbandingan lengkap antara NLI versus Wins. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Sekali lagi, ini bukan ajakan beli atau jual, hanya analisa untuk memperkaya wawasan kita. Kalau menurut Anda, mana yang lebih menarik? Apakah NLI yang super murah dengan dividen tinggi? Atau Wins yang lebih kuat di margin dan punya rekam jejak harga berlebih baik? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan analisa saham lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.